Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Amir Khair AK244. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Ini adalah video agak panjang berisi tentang tata cara membuat kandang dengan ram kawat yang cukup kuat meskipun hemat, tapi hasilnya tetap memikat. Rangka tetap dengan menggunakan baja ringan, material yang mudah didapat, cukup kuat, dan tampilannya mengkilat. Untuk dimensi kandang dengan sistem custom ini ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama tentang area yang akan digunakan. Yang kedua adalah tentang adanya material bahan yang tersedia di toko bangunan. Dalam video kali ini, pertimbangan kedua yang saya gunakan, yaitu kita memperhatikan material yang tersedia di toko bangunan. Ayo langsung saja kita mulai video ini. Dalam video kali ini, seperti yang Anda lihat pada video pembuka tadi, dimensi kandang yang saya gunakan adalah panjang 90 cm, lebar 45 cm, tinggi masing-masing lantai 50 cm. Hal ini disebabkan karena material yang tersedia di toko bangunan, lebar ram kawat adalah 90 cm. Dengan ukuran yang kita buat seperti ini, maka kita tidak usah memotong ram kawat terlalu banyak. Jadi menghindari material yang terbuang dengan sia-sia, mempercepat langkah, dan yang pastinya juga menghemat biaya. Dalam video kali ini, untuk sisi sebelah kiri sengaja saya berikan gambar animasi atau gambar yang berkedip-kedip itu sebagai penjelas bahwa langkah yang kita lakukan pemotongan ini adalah untuk membuat bagian itu. Sebagai contoh, bagian yang kita gunting ini adalah langkah kita untuk membuat daun pintu atau penguat bagian dari kandang yang gambarnya berkedip-kedip itu. Yang kita buat berikut ini adalah 4 buah kaki yang akan kita gunakan untuk kandang. Seperti gambar yang berkedip-kedip itu, kita langsung saja potong 4 bagian kaki. Kita lubangi pada jarak 50 cm sebagai sambungan untuk rangka bagian tengah. 50 cm lagi ke bawah untuk bagian rangka bagian bawah. Dan untuk bagian atas cukup kita coak seperti biasanya. Inilah hasil coakan yang sudah kita buat. Ini adalah menggunakan dasar-dasar sambungan model T. Berikut ini adalah langkah kita membuat daun pintu. Seperti gambar yang berkedip-kedip itu, nanti kita buat daun pintu dengan dasar-dasar model teko atau sistem teko. Inilah langkah yang kita lakukan. Kita potong pada 3 sisi, jangan sampai putus. Kita sisakan 1 sisi untuk kita jadikan tumpuan dalam penekukan. Seperti biasanya dalam sistem teko ini ada bagian yang kita potong secara berpola. Biasanya kita ukur sepanjang 3,5 cm. Mengapa 3,5 cm? Karena itu merupakan lebar dari hulu baja ringan kita. Untuk lebih mudahnya langsung saja kita ukur dengan menggunakan badan hulu baja ringan itu sendiri. Setelah semua bagian kita potong sesuai dengan pola yang kita buat, saatnya kita menekuk satu persatu. Ada 3 buah tekukan dan 1 sambungan. Beginilah bentuk daun pintu yang sudah kita buat. Saatnya kita pastikan dengan penyiku untuk sudutnya agar 90 derajat dan kita perkuat dengan 1 paku lipat dulu.
Selesai sudah pemotongan dan persiapan semua bagian yang kita butuhkan untuk kandang kita kali ini. Berikutnya kita merangkai satu demi satu. Kita mulai dari sambungan tengah. Kita lanjutkan untuk memasukkan dari sisi sebelahnya, yaitu sisi bagian depan untuk penyangga pintu. Untuk memudahkan langkah dan untuk menghindari agar pintu tidak sesak atau terlalu longgar, kita langsung pakai saja ukuran daun pintu. Kita letakkan daun pintu tepat di tengah-tengah antara dua penyangga pintu. Untuk pemasangan bagian ini kita bisa langsung memasang dua paku rivet pada masing-masing sambungan dengan catatan posisi kedua benda ini atau kedua hulu ini benar-benar tegak lurus atau 90 derajat. Berikutnya adalah pemasangan rangka bagian atas dan bagian bawah dari kandang kita kali ini. Setelah semua rangka tersambung dengan bagian satu sama lain, langkah berikutnya adalah menekuk masing-masing rangka agar terbentuk kandang seperti yang kita inginkan. Untuk sudut yang sudah kita tekuk, kita kunci dengan satu paku rivet saja agar bentuknya tidak kembali dan tetap bertahan pada 90 derajat. Inilah bentuk dimensi awal dari rangka yang sudah kita buat. Sudah kelihatan bentuknya, panjang, lebar, dan tingginya. Langkah selanjutnya adalah pemasangan kaki kandang. Setelah terpasang semuanya, kita berdirikan rangka kandang kita dan kita pastikan sudutnya tetap siku-siku dan kita perkuat masing-masing sambungan dengan dua paku rivet. Kita tinggalkan sejenak rangka kandang yang sudah kita buat. Berikutnya kita membuat lubang kunci untuk daun pintu yang kita buat dengan alat khusus seperti ini. Berikutnya adalah memasang engsel.
Masing-masing daun pintu kita pasang 2 buah engsel kecil. Berikutnya adalah penambahan rangka isian atau dalam bahasa daerah disebut galar. Galar ini fungsinya untuk menambah kekuatan saat rangka bagian alas atau lantai dipijak oleh peliharaan kita. Dan langkah terakhir adalah pemasangan ram. Kita mulai dari bagian belakang dulu agar lebih mudah, karena bagian belakang ini tidak ada aksesoris berupa pintu dan lain-lain. Dan khusus pemasangan ram bagian depan, sebelum kita kuatkan atau kita kencangkan dengan paku ribet, kita potong dulu di bagian pintu agar nanti saat ram terpasang sudah siap dibuka dan ditutup daun pintunya. Berikutnya adalah pemasangan rem untuk lantai bagian bawah. Setelah diukur dengan pas antara rem dan rangka kandang, selanjutnya kita masukkan rem ke dalam rangka dan kita ikat dengan paku revet. Kali ini kita mulakan dari bagian tengah dulu, iaitu bagian yang paling cembung kawat ramnya. Selanjutnya bergeser ke tepi dan kita cari bagian yang cembung agar saat dipaku revet bentuknya bisa langsung rata. Selanjutnya kita pasang alat pengunci pintu. Kali ini kita gunakan kunci lochka agar lebih simpel pemasangannya. Di pasaran kunci ini dijual dengan harga Rp27.000. Cukup murah dan elok dipandang mata. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini hingga selesai. Semoga mendapatkan manfaat dan terinspirasi untuk berkarya. Salam dari Amit dan Amira, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.